Halo Sobat Polo Lain, saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala penyertaan-Mu, buat segala perlindungan-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, melakukan setiap kegiatan kami mau Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu, sebab kebenaran firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami, pedoman dalam setiap hidup kami, sehingga kami tahu bagaimana kami harus berjalan, bagaimana kami harus melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi setiap kami yang ada pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini renungan kita berjudul Berjalan dalam Roh Kudus. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Semua orang Kristen mempunyai hubungan dengan Roh Kudus. Namun, tidak semua orang Kristen memiliki keintiman dengannya. Ada perbedaan antara hubungan dan keintiman. Kita mempunyai hubungan dengan teman dan keluarga, tetapi keintiman terjalin hanya dengan pasangan kita. Hubungan dengan Roh Kudus terjadi melalui keselamatan, sedangkan keintiman hanya muncul melalui penyerahan hidup kita kepada Roh Kudus. Samuel pasal 11 menggambarkan kemenangan pertama yang dimenangkan oleh Raja Saul yang baru saja diurapi. Ini menunjukkan betapa beraninya Saul ketika ia mendapat urapan Roh Kudus. Ketika kota Israel diserang, Saul dipenuhi dengan Roh Kudus dan dalam kemarahannya yang membara, ia memotong lembu-lembunya menjadi beberapa bagian dan mengatakan bahwa setiap orang Israel yang tidak berperang dengannya juga akan dipotong lembu-lembunya. Rasa takut akan Tuhan yang memenuhi bangsa Israel, bukan rasa takut terhadap Saul, sehingga mereka semua muncul untuk berperang dengan sehati. Pada awalnya, ketika Saul menjadi raja, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya mengandalkan Roh Kudus. Namun, seiring berjalannya waktu, Saul menjadi sombong, semakin bergantung pada dirinya sendiri, dan menjadi lebih khawatir terhadap apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain terhadap dirinya dibanding dengan apa yang Tuhan pikirkan dan katakan tentang dirinya. Oleh karena itu, Saul kehilangan urapannya. Ketika pengurapan roh disingkirkan dari kehidupan Saul berubah menjadi seorang pengecut. Alih-alih melawan musuh, Saul malah bertindak alih-alih melawan musuh, Saul malah berpihak kepada musuh. Inilah yang terjadi ketika kita kehilangan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk itu, biarlah kita memiliki kerendahan hati, sehingga kita selalu mau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah sebagian dari renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat satu lagu pujian, Bimbinglah Daku. Firman-Mu bagai
terus selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami minta terus selalu Roh Kudus-Mu tetap terus selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dia akan terus selalu memimpin kami atau terus selalu membimbing kami Tuhan, sehingga Tuhan kami tahu dan kami bisa hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa, sehingga hari-hari kehidupan kami yang kami lewati Tuhan boleh dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami tetap terus selalu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Beri terus selalu kami hati yang mau terus selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah kerendahan hati terus selalu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kami anak-anak-Mu akan melakukan beraktivitas sepanjang hari ini, biarlah kami ada dalam pimpinan-Mu. Tubuh jiwa roh kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ini menjadi doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.